kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji Tuhan, kami akan bersorak bagi Tuhan, kami akan buka mulut kami akan angkat hati kami untuk meninggikan nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Roh Kudus berkarya Engkau di tengah-tengah ibadah kami saat hari ini, sehingga kami bersama-sama memperoleh kelepasan, pemulihan, mujizat yang daripada Tuhan mulai terjadi atas hidup kami. Terpuji Allah nama-Mu. Kami serahkan suasana ibadah kami dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan sebab Dia adalah Allah yang besar, namanya ajaib. Dia Allah yang senantiasa kita agungkan dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan pujian kita besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya.
bumi bergoncang. Apakah kita tetap percaya kepada Dia, Bapak Ibu? Amin. Firman Tuhan katakan, apakah ketika Yesus datang kali kedua, apakah Ia dapat iman di bumi? Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana kita harus mempertahankan iman kita dengan keadaan yang sekarang ini, yang semakin hari semakin menekan kehidupan kita. Kita hanya berlari kepada Dia yang penuh dengan kuasa. Kuasanya yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kuasanya yang melampaui segala akal dan pikiran kita sebagai manusia. Kuasanya yang tidak terbatas. Setiap hari kita boleh rasakan dalam kehidupan ini. Mari kita percaya. Mari tetap bersandar kepada Dia. Mari tetap andalkan Dia. Karena di saat kita percaya, di sana kuasa Tuhan menjadi nyata. Haleluya. Haleluya.
manusia saat ini harus mencari Engkau, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Sebabnya Tuhan, kalau kami ada saat ini di rumah-Mu, ini semua karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Kami tidak dapat membawa diri kami dengan kekuatan diri kami sendiri, tetapi karena kasih karunia-Mu, kami ada di dalam kerajaan sorga. Kami ada di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan, di mana tidak tergoyahkan. Dan kami pun percaya kalau kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan, maka kehidupan kami pun Engkau jamin ya Tuhan. Sehingga kami pun tidak boleh menjadi pesimis Tuhan. Kami tidak boleh menjadi orang-orang yang takut, penakut ya Tuhan. Tetapi Engkau mau jadikan kami orang-orang yang berkemenangan, karena kami ini adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau. Engkau yang membawa kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kiranya hal ini tertanam dalam hati kami, bahwa sungguh Tuhan, dari sekian banyak manusia yang berada di dalam dunia ini, kalau kami menjadi orang-orang percaya, maka itu sungguh adalah panggilan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, yang sudah membawa kami kepada jalan keselamatan. Ya Tuhan, kami berdoa supaya seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah-Mu ini dan mereka yang masih berada di rumah mereka, dan mereka juga sedang Tuhan bergumul dengan kehidupan ini, mereka sedang memandang kepada-Mu. Engkau saja Tuhan yang menolong mereka, sebagaimana Engkau menolong kami di sini, sebagaimana Engkau akan kuatkan kami lagi dengan firman-Mu. Engkau akan memberikan firman-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya juga kekasih-kekasih yang masih berada di rumah, Engkau juga akan memberikan kekuatan baru Tuhan, dan Engkau akan memberikan, menambahkan iman kami, supaya kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Engkau adalah Allah yang penuh dengan rencana yang indah bagi kami. Tuhan, terima kasih kami dapat menyembah Engkau, kami dapat memuji-muji Engkau. Tuhan, terimalah semua pujian penyembahan kami, karena kami juga ingin Tuhan supaya hati-Mu disenangkan ya Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah menghindarkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh-Mu hadir bersama dengan kami, maka kami tidak perlu takut apapun juga. Tuhan, berikanlah hati yang bersukacita kepada mereka mungkin yang saat ini masih merasa takut dan khawatir. Begitu juga kami yang ada di tempat ini, hanya Engkau yang tahu hati kami. Tapi biarlah Engkau saja yang akan berkarya melalui firman Allah yang akan kami terima sebentar. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, dan kami akan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Kepada-Mu kami berharap dan bersandar selalu. Haleluya, haleluya. Kami duduk diam menerima firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, dan juga Engkau mengurapi kami semua sebagai satu jemaat. Biarlah pendengaran kami menjadi satu pendengaran yang suci dan bersih, sehingga kami dapat menerima firman Allah di dalam hati yang baik. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. God is good all the time. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Seberapa kita yang ada pada pagi hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa firman Allah digenapkan, bahwa dalam Yohanes pasal yang ke-15, bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya, jadi kalau kita boleh ada sebagaimana ada, ini karena Tuhan yang memilih kita berada di dalam rumah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya akan mengulangi lagi ya tentang apa yang saya sampaikan pada hari Minggu yang lalu, saudara-saudara, bahwa kita tidak dapat pungkiri hari-hari ini memang mencemaskan ya.
Tapi saya senang bahwa firman Allah tidak pernah salah, saudara-saudara. Dalam Efesus sudah dikatakan bahwa hari-hari yang kita hadapi itu adalah hari-hari yang jahat. Ya, itulah yang menjadi kebanggaan kita, bahwa firman Allah itu tidak salah, saudara-saudara. Ya, jauh-jauh sudah dikatakan bahwa di akhir zaman ini, dan kita ada di penghujung daripada akhir zaman, dan kita menghadapi hari-hari yang jahat, saudara-saudara. Ya, tapi kita tetap percaya Tuhan kita itu lebih dari segala-galanya, ya. Roh yang ada di dalam kita adalah roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang ada di dalam kita ini, roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Tapi kita tidak bisa pungkiri, saudara-saudara. Ya, kita tidak bisa munafik terhadap diri kita sendiri bahwa kita ada dalam suasana yang tidak nyaman. Ya, di hari-hari yang jahat. Ya, segala sesuatu bisa terjadi, dan kita ada, kalau saya tidak salah, saya dengar di televisi, kita ada di dalam episode yang ketiga dari PSBB. Betul, jilid 3 sekarang katanya. Dimulai dari bulan April, kemudian bulan apa, sekarang di bulan September ini, ya. Bahwa kita ada di dalam jilid 3 PSBB. Itu sebabnya gereja-gereja yang besar, ya, mereka meliburkan diri tanggal 20, 27, dan kemudian akan kembali di minggu yang berikutnya. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, ya, kita tetap mohon perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, sehingga seberapa kita yang ada, kita boleh beribadat kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kita tidak bisa pungkiri, saudara-saudara, kita tidak bisa bohongi diri kita bahwa kita ada di dalam keadaan zona nyaman. Tidak, saudara-saudara. Dan firman Allah itu ya dan amin, bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua itu hari-hari akan semakin sukar, hari-hari semakin jahat, dan terbukti sekarang, saudara-saudara. Ya, jadi kita harus bangga bahwa kita punya firman yang ya dan amin. Ya, firman Allah tidak berdusta, ya, tidak membohongi kita. Nah, sekarang apa yang kita harus buat, itulah yang penting, saudara-saudara, ya. Kalau saya mengamati, ya, dunia sekuler atau boleh dikatakan dunia kedokteran menghimbau sekarang bahwa marilah kita menguatkan imun kita, ya. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Belum ada obat, belum ada penangkal COVID ini. Jadi satu-satunya yang dihimbau oleh medis bahwa marilah kita makan makanan sehat, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, pakai face shield ini. Bahkan dari beberapa teman yang kena, ya, mereka berkata tidak cukup pakai masker, perlu masker dan juga face shield ini, ya. Jadi kita melihat bahwa dari segi medis tidak ada jalan lain. Kita yang harus menguatkan imunisasi kita, ya, kuatkan tubuh kita dengan makan makanan yang sehat, tidur yang baik, istirahat yang baik. Kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar, ya. Tapi mari kita lihat dari segi rohani, saudara-saudara. Ya, kalau dari segi jasmani, segi medis, ada yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Maka mari kita lihat dari segi rohani, ya. Saya sudah sampaikan beberapa hal, ya, bahwa kita perlu pakai senjata Allah, saudara-saudara. Ya, sebab kita melawan musuh yang tidak kelihatan.
Kalau lawan musuh yang kelihatan enak, saudara-saudara ya. Kita bisa lihat kira-kira tangannya mau begini, kita sudah pasti larinya ke sini gitu loh. Atau tangkisnya dengan begini. Tapi kalau musuh tidak kelihatan, saudara-saudara, apa yang kita mau lakukan? Ya, itu sebabnya saya kembali kepada ketika Yosafat diancam oleh musuh yang belum kelihatan, baru berita, saudara-saudara. Dan sekarang berita-beritanya bukan main ya. Dan sebelum saya lupa, kita doakan beberapa rekan hamba Tuhan ya, yang senior, yang seumur sama saya, udah seumur sama saya, namanya pun sama lagi, Rudi ya. Kita kenal Rudi Makal, saudara kalau kenal Rudi Makal, seorang pendeta hamba Tuhan yang senior dan sangat baik, saudara-saudara, dan sangat dibutuhkan sebab dia adalah seorang guru, seorang dosen, seorang yang berpengetahuan luar biasa tentang firman Allah. Iblis serang dia, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan sekarang dia sudah diarahkan ke rumah sakit yang tepat. Ya, dan kita berdoa supaya Tuhan tolong. Ya, sebab pendeta Rudi Makal, istrinya, anaknya, anak mantu, semua ada di rumah sakit. Ya, baru mau tutup saya HP, masuk lagi pendeta Berti Landing, seorang juga yang dipakai Tuhan. Ya, biasa menyiar di RPK berita-berita firman Tuhan. Dia pun diserang. Sekarang juga terbaring di rumah sakit. Mari saudara-saudara ya, apa yang kita harus buat? Apa yang kita harus buat ya? Kita sudah belajar dari Yosafat ketika dia menghadapi musuh yang tidak kelihatan itu. Saya sekedar ulangi saja. Yang pertama, Yosafat mencari Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan kita cari yang lain, saudara-saudara. Ya. Tapi marilah kita berusaha untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita ada di rumah terbatas, tidak boleh keluar kemana-mana, ya. Saya bukan melarang, saudara-saudara, tapi lebih baik kita jangan dengar banyak di televisi, saudara-saudara, daripada sebab berita televisi nggak lain tentang matilah, inilah sakitlah. Lebih baik kita mencari Tuhan, mencari Tuhan dengan wajahnya. Ya, seperti Yosafat ketika dia dengar berita yang menakutkan, dia yang pertama dia cari Tuhan. Firman Allah berkata, carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka apa yang kita perlu akan ditambahkan kepada kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Ya, kita sudah kenal ayat ini. Jadi carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Artinya saudara-saudara, kita cari Tuhan dan cari kebenarannya, dan untuk mencari kebenarannya itu harus diselidiki, harus konsen. Tidak bisa kita cari kebenaran Allah dengan santai, saudara-saudara. Ya, kita perlu serius, perlu fokus, perlu konsen. Dan inilah yang Tuhan sedang kerjakan dengan COVID ini, supaya manusia itu konsen kepada Tuhan. Amin, haleluya. Dan kalau kita sudah lakukan apa yang Tuhan mau, saudara-saudara, dan akhirnya harus mati juga, sebab semua orang harus mati, amin. Ya, jangan kita pikir bahwa saya tidur sama di Alkitab, saya makan sama di Alkitab, saya mandi sama di Alkitab, kemudian gak mati-mati, saudara-saudara. Mati juga. Tapi seperti Paulus katakan, hidupku adalah Kristus dan mati itu merupakan satu keuntungan, saudara-saudara, bukan satu kerugian. Ya, bukan sesuatu yang sia-sia. Tapi ketika kita sudah full dengan Tuhan, full heart dengan Tuhan, toh mati juga sorga menunggu kita. Amin, haleluya. Dan inilah tujuan kita untuk beribadah, untuk hidup kudus,
untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita bahwa satu kali kelak kalau Tuhan panggil kita, sorga menanti kita. Dan untuk masuk sorga itu hanya jalannya melalui Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, di 2 Tawarik pasal 20, saya berada di 2 Tawarik pasal 20, dikatakan kami, saya bacakan saja sebab saya sudah sampaikan minggu lalu, ya, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa, ya. Nah, marilah kita harus akui, saudara-saudara, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Pejabat pun mati, saudara-saudara. Dokter pun mati karena COVID. Ya, sebelum saya baca koran, saudara-saudara, saya lihat di koran Kompas, kasihan itu orang-orang yang menguburkan orang-orang yang mati COVID sampai tengah malam mereka mati. Di hari apa saya kurang tahu, dikatakan 31 orang itu. Di berikutnya 43 orang itu. Ya, sehingga akhirnya tanah pekuburan itu menjadi kurang. Ya, nah marilah kita belajar seperti Yosafat berkata, aku tidak mempunyai kekuatan apa-apa Tuhan. Dan memang kita tidak bisa pungkiri hal ini, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi dia berkata, mulut mataku tertuju kepadamu. Amin, haleluya. Marilah kita arahkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Ya, itu di ayat yang ke-12. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Saya lanjut lagi. Di ayat yang ke-18 dikatakan, maka berlututlah Yosafat sampai mukanya kena tanah. Haleluya. Hal ini sedang Tuhan cari, saudara-saudara. Ya, sebab seringkali ketika semua mulus, semua aman, semua oke, tidak ada masalah, seringkali hal ini kita lupakan, saudara-saudara, bahwa kita harus menyembah serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Seperti Yosafat, dia cium tanah, saudara-saudara. Bayangkan, dia seorang raja, seorang terhormat, ya, dan Tuhan sedang proses keadaan sekarang. Bahwa seringkali kita merasa diri kita terhormat, kita rasa diri kita dibutuhkan, kita merasa diri kita ini lebih daripada siapa-siapa, sehingga tidak ada kerendahan hati. Ya, tapi kita belajar dari Yosafat ketika dia dengar berita ini, dia belum melihat, saudara-saudara, belum menjadi kenyataan, tapi dia mencari Tuhan, dia memandang kepada Tuhan. Dia akui dari mulutnya bahwa kami tidak tahu mau bikin apa Tuhan. Benar kata Amsal berkata, mati hidup kita ditentukan oleh mulut kita. Ya, jadi kita perlu Tuhan mau juga supaya kita rindu, supaya Tuhan mau supaya kita akui di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia berlutut, ya, di hadapan Tuhan. Ya, dan mukanya ke tanah. Saya baca dulu 1 Petrus pasal 5. Ya, tolong diklik aja deh supaya cepat. 1 Petrus pasal 5 bagian B mulai. Ya, 1 Petrus pasal 5 mulai di ayat 5b. Ya, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak. Nah, kita harus akui, saudara-saudara, bahwa dunia ini sudah semakin congkak. Ya, mungkin dengan pembangunan, dengan teknologi yang semakin canggih, saudara-saudara. Bayangkan di zaman dulu tidak ada komputer, tidak ada HP-HP yang canggih. Sekarang bayangkan dengan alat yang sekecil ini bisa akan menguasai dunia, saudara-saudara.
Kita berada di sini tapi kita bisa komunikasi dengan dunia, dengan seluruh dunia. Bukankah menjadi congkak mungkin manusia ini? Wah, semua gampang. Kita juga mau ambil uang, mau transfer dan lain-lain sebagainya, cuma pakai alat yang kecil. Dan itu bisa membuat manusia menjadi congkak. Dan memang terjadi sekarang ini. Manusia semakin congkak, bisa mengatur dunia. Firman Allah berkata, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita harus akui bahwa kita perlu tangan Tuhan yang kuat, bukan tangan siapa-siapa, saudara-saudara. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada waktunya Tuhan. Ayat 7. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ya, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan mau kita memberikan apresiasi kepada Tuhan bahwa ini loh kekhawatiran saya, ketakutan saya, ketidaksanggupan saya, ketidakmampuan saya serahkan kepadamu. Sebab Tuhan yang menciptakan segala sesuatu kok. Ya, bumi ini Dia yang ciptakan, langit Dia ciptakan, laut segala sesuatu Dia ciptakan. Tapi seringkali manusia menjadi congkak, lupa kepada penciptanya, dan kemudian mulai membesar-besarkan diri. Ini yang Tuhan mungkin izinkan hal ini terjadi. Ya, dikatakan serahkan segala kekuatanmu kepada, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi saudara-saudara, biarlah kita ingat terus kalau kita ada sebagaimana kita ada. Ini karena Tuhan yang pelihara kita. Amin. Haleluya. Ya, itu sebabnya di Matius pasal 6 Tuhan juga pernah berkata bahwa burung di udara aja Tuhan pelihara. Siapa kita ini dalam kekhawatirannya? Ya. Kembang-kembang di ladang yang tidak seindah Salomo. Salomo orang yang paling hebat, tapi tidak seindah pakaiannya Salomo. Kenapa kita harus khawatir katanya? Ya, ayat 8. Saya cepat aja. Sadarlah. Nah, maka mari kita harus sadar dan berjaga-jagalah lawanmu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sedang menghadapi lawan, menghadapi musuh. Artinya saudara-saudara, jangan kita santai hidupnya, jangan kita lengah. Kita harus terus berjaga-jaga. Tapi tentu kalau secara medis, berjaga-jaga kesehatan dengan olahraga, makan sehat, jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi secara rohani kita berjaga-jaga. Kita harus melekat terus kepada Tuhan. Wanita Ruth sama Boas kemarin dengan firman Tuhan dari istri saya, bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, seperti Henok, dia berjalan dengan Tuhan 65 tahun. Dia berjalan dengan Tuhan, akhirnya dia diraihkan, dia diangkat oleh Tuhan. Kemudian kami bahas sama-sama dengan pengerja, dengan istri saya. Saya berkata, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehari saja kita berjalan dengan Tuhan yang terus menerus menyenangkan hati Tuhan, bisa nggak kita? Bisa nggak? Kita jujur nggak sama Tuhan? Jangan bicara 365 tahun. Jangan berbicara 365 hari, 1 tahun. Sehari saja coba kita koreksi diri. Bisa nggak kita 24 jam itu menyenangkan hati Tuhan terus menyenangkan? Jadi dalam doa saya ketika kami istri saya sudah selesai dan kita berdoa, kita minta ampun. Saya minta ampun aja sama Tuhan. Bagaimana berjalan dengan Tuhan itu? Bisa nggak?
Coba kita uji aja diri kita 1 jam aja deh. Hati kita terus terarah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran kotor, tidak ada iri dan lain-lain sebagainya. Bisa nggak kita? Jadi saya pikir Henokh itu luar biasa, saudara-saudara. Itu sebabnya dia diangkat oleh Tuhan dan tidak mengalami kematian. Tapi mari saudara-saudara, lawan kita si iblis ini berjalan keliling sana seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini kalau bicara telan ini artinya mati, saudara-saudara. Ya, cuma Yunus aja yang hebat, ya, ditelan masih diberi kesempatan oleh Tuhan bisa hidup. Saudara. Jadi kita lihat, kita perlu senjata Allah nih. Ya. Oke, saya lanjut lagi di ayat yang ke-19 dari 2 Tawarikh. Dikatakan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara yang nyaring. Jadi apa yang saya angkat ini pagi hari ini adalah mari kita penuhi hidup kita dengan selengkap senjata Allah. Saya ingin baca terlebih dahulu, saya lupa sebuah ayat dikatakan begini dalam 2 Korintus. Tolong deh diklik deh. 2 Korintus pasal 10. Ya. Kita sedang menghadapi musuh dunia ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 dan 4. Tolong. Ayat 3 dulu coba. Haleluya. Jadi apa yang saya ingin ungkapkan saudara-saudara adalah marilah kita lengkapi diri kita dengan selengkap senjata Allah. Dan salah satu senjata Allah yang saya ingin angkat sekarang ini adalah pujian kepada Tuhan. Tapi firman Allah berkata lagi 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup di dunia. Kita masih hidup di dunia ini. Yang saya katakan tadi, hari-hari yang jahat, hari-hari yang tidak menentu. Ya, dan bicara dunia ini artinya di seluruh dunia. Jadi jangan kita pikir dunia ini hanya merupakan Indonesia saja. Kita lari aja ke negara lain aman. Tidak, saudara-saudara. Tapi firman Allah ini berbicara, memang kami masih hidup di dunia dan seluruh dunia sedang mengalami kegoncangan. Jadi apa yang kita harus buat? Dikatakan, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Haleluya. Artinya di sini ada kalimat yang berkata Paulus mengatakan kita perlu berjuang. Jadi menghadapi situasi ini kita tidak boleh santai. Tidak ada orang yang berjuang kemudian dia santai-santai, sudah tidak ada. Ya. Tidak ada untuk maju ke perang kemudian kita santai. Kalau perlu berdandan dulu, ya. Padahal mau masuk medan perang nih, pakai dasi dulu, ya, kemudian pakai jas, barangkali tidak ada, ya. Tapi kita harus berjuang. Ayat 4 berkata begini, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi mari kita perlu cari terus, kita perlu kejar terus, kita perlu berjuang terus untuk melengkapi diri kita dengan selengkap senjata Allah. Dan senjata Allah itu adalah diperlengkapi dengan kuasa Allah, ya, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tadi saya sudah sampaikan, ya, kita perlu mencari Tuhan. Yang kedua, kita perlu pengakuan kepada Tuhan bahwa saya tidak sanggup, Tuhan. Ya. Yang ketiga, mata kita tertuju terus kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita jaga mata kita, ya, untuk arahkan terus kepada Tuhan. Kalau sudah mulai ada angin-angin atau mulai ada suara-suara yang melemahkan
Mari kita tanggalkan itu dan kita arahkan mata kita. Sama dengan Petrus. Ketika Petrus menghadap gelombang, murid-murid menghadap gelombang, menjadi ketakutan. Yesus berjalan di atas air, mereka bilang itu hantu. Tapi Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Kemudian Petrus berkata, kalau engkau benar, suruh saya datang kepadamu. Yesus berkata, datanglah kepadamu. Dan ketika Petrus melangkah keluar dari perahu di tengah-tengah gelombang, tapi waktu matanya tertuju kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Di zaman sekarang artinya berjalan di atas kemustahilan. Jangan coba-coba saudara-saudara, mata saudara tuju kepada Yesus, kemudian saudara jalan di Pak Mandi saudara. Tenggelam saudara-saudara. Ya, tapi firman ini berbicara ketika kita memandang kepada Yesus, maka kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Haleluya. Haleluya. Tapi kita belajar dari firman Allah ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya, mulai mengalihkan perasaannya, bahwa dia rasa ada angin, dia mulai lihat gelombang, tenggelam dia. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Yesus datang dan kemudian mengangkat dia, kembalikan ke perahu, tiba di tujuan. Haleluya. Jadi senjata kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, kemudian berlutut serendah-rendahnya kepada Tuhan. Jadi kalau mungkin saudara sudah di rumah sendiri barangkali, ya, marilah ambil waktu berlutut di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kelima dikatakan menyanyikan puji-pujian. Mari kita banyak menyanyi sekarang ini saudara-saudara. Ya, menyanyilah untuk apa? Menguatkan iman kita. Menyanyi. Haleluya. Ya, ingat nyanyian lama. Kadang-kadang nyanyian lama itu hanya singkat saja tetapi menguatkan. Marilah kita belajar menyanyi. Saudara kalau baca dalam peristiwa ini, saudara-saudara, ketika mulai dihadapi musuh-musuh ini, begitu Yosafat mau menyiapkan barisannya, penyanyi yang ditaruh di depan saudara-saudara, baru yang bersenjata di barisan kedua. Haleluya. Ya. Jadi kita melihat ada kuasa di dalam pujian asal kita nyanyi sungguh-sungguh. Ya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, imankan kata-kata dari lagu-lagu yang kita nyanyikan. Ya, maka kita akan melihat kekuatan dari Tuhan akan datang pada kita. Haleluya. Ya, dan saya rasa saudara-saudara tahu semua ceritanya, bagaimana Paulus dan Silas ketika di penjara, saudara-saudara, ya, dipasung, dikasih masuk ke tempat yang paling dalam, seperti tidak ada lagi harapan, tidak mungkin bisa lepas. Tapi ketika mereka berdoa dan menyanyi di tengah malam, bayangkan saudara-saudara, saya kalau bayangkan itu ngeri juga ya. Sebab sudah dihajar habis-habisan, luka babak belur, di penjara paling dalam, dijaga lagi, seperti tidak ada harapan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika mereka berdoa sungguh-sungguh, didukung oleh jemaat juga berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya pentingnya saudara-saudara, kita juga semua saling mendoakan. Saling mendoakan saudara-saudara. Doakan juga hamba-hamba Tuhan, sebab inilah yang sedang difokus oleh iblis ini. Hamba-hamba Tuhan ini yang menyebar ketenangan, yang menyebar berita-berita menguatkan, inilah yang diserang oleh iblis saudara. Kami hamba-hamba Tuhan
Yang kami selalu berkata, tenang, kuat, percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hamba-hamba Tuhanlah yang diserang. Oleh sebab itu doakan hamba-hamba Tuhan. Tapi mari kita saling mendoakan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Dan nyanyikan puji-pujian. Dan mujizat Allah terjadi. Saya akhiri ya dengan Efesus pasal 6 lagi deh. Ini perlu terus diulang-ulang. Ya, dan mari kita periksa diri kita, apakah selengkap senjata Allah itu ada pada kita ya? Ya, Efesus pasal 6. Saya kembali, dan ini penting sekali di hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, dikatakan perlengkapan rohani. Puji Tuhan, ya. Ayat 10 mulai saya bacakan sebagai ayat-ayat terakhir. Ya. Sebenarnya di ayat 14 mulai saya mencatat di sini, tetapi saya mulai ayat 10 aja deh. Ya, saya bacakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Firman Allah tidak pernah salah, saudara-saudara. Kita perlu kuat di dalam Tuhan. Saya setuju. Kita perlu kuat secara tubuh jasmani kita. Ya, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat. Ya, saya setuju. Tapi jangan lupa kita perlu kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita perlu minta selalu kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis sedang seperti singa yang mengaum-ngaum, sedang tipu daya. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ini repotnya begitu, bukan darah dan daging, saudara. Jadi bukan yang terlihat, tapi tidak terlihat. Apalagi, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kekuatan kita seberapa? Ya, melihat di ayat 12 ini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya melihat kata ambil ini, Tuhan sudah sediakan loh. Tuhan sudah sediakan segala perlengkapan senjata Allah. Tinggal kita mengambilnya, tinggal kita memintanya. Roh Kudus sudah dicurahkan, tinggal kita memintanya. Tapi seringkali banyak orang begitu sibuk dengan dunia ini, sehingga mereka nanti aja deh. Ya, karena begitu sibuk seperti yang disampaikan firman Allah beberapa waktu lalu, 5 darah pandai, 5 darah pandai dan 5 darah bodoh. Yang bodoh udah deh nanti aja deh. Masih lama kok datangnya gitu. Nah ini nih yang kita perlu memotivasi diri kita, saudara-saudara, untuk jangan menunda untuk hal ini. Ya, perlu perlengkapan senjata Allah, jangan kita tunda. Nanti aja deh. Belum ada tanda-tanda kok. Ya, dalam ibadah Boas baru-baru ini saya sampaikan bahwa Yesus pernah berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, jangan sampai kamu jatuh di dalam pencobaan. Nah, kami bahas bersama-sama, seringkali kita ini jatuh dulu di pencobaan, baru kita berdoa, baru kita bergumul sama Tuhan, baru kita doa puasa. Tapi Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah,
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Marilah kita ikuti ajarannya Yesus, bukan ajaran kita. Sebab kita ini seringkali bilangnya, kalau sudah mentok, sudah kena, baru kita sungguh-sungguh menangis-nangis lah, meraung-raung lah. Tapi ajaran Yesus adalah berjaga, artinya seperti sekarang ini jaga jarak, jaga ini segala macam, pakai masker, dan ini juga jaga. Dan berdoa. Berdoa itu harus terus menerus, saudara. Jangan jemu-jemu berdoa. Ya, puji Tuhan. Tapi kalau kita sudah laksanakan perintah Tuhan ini, toh terjadi dalam hidup kita, kita tidak usah khawatir. Tuhan sudah punya rencana yang indah buat kita. Haleluya. Amin. Lagi ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tinggal ngambil, saudara-saudara, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya, saudara-saudara, sambil kita berjaga, berdoa, kerjakanlah keselamatanmu di dalam Tuhan. Amin. Bukan kita ini kemudian kita ongkang-ongkang kaki, diam-diam aja, saudara. Perlu kita menyelesaikan, atau kita di sini menyelesaikan segala sesuatu. Kerjakan keselamatanmu. Ada ketaatan di sana, ada kerendahan hati di sana, ya. Ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan di sana, dan lain-lain sebagainya. Ya, saya baca lagi ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mari saudara-saudara, ketika kita jumpa satu dengan yang lain, ceritakan Yesus itu hebat loh. Firman-Nya luar biasa loh. Jangan kita cerita-cerita yang menakut-nakuti, ya. Tapi marilah kita kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Firman Tuhan selalu membawa damai sejahtera, saudara-saudara. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, tadi keselamatan yang kita kerjakan, iman kita diasah, iman kita dilatih, ya, iman kita diperkokoh dengan firman Allah. Sebab iman itu datang dengan mendengar firman Allah. Haleluya, puji Tuhan, ya. Perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi marilah kita sadar bahwa iblis itu dengan segala panahnya sedang menyerang kita. Ini harus diwaspadai, saudara-saudara. Jangan kita pikir bahwa iblis itu. Firman Allah berkata dengan panah. Artinya dia serang terus kita dari segala penjuru. Itu sebabnya kita perlu berjaga, tidak ada jalan lain. Lagi, saya baca lagi. Dan ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah di atas segala-galanya, saudara-saudara. Ya, ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Ayat ini berbicara, jangan kita menjadi egois. Saking takutnya, saking khawatirnya, nggak tahu mau bikin apa, yang kita doain diri kita aja, keluarga kita aja. Boleh, saudara-saudara, itu satu keharusan, ya. Keluarga kita, orang terdekat, suami, istri, anak-anak, anak mantu, cucu,
Tapi firman Allah ajarkan, ya, tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi dengan situasi sekarang ini, Tuhan juga sedang membersihkan kita, membersihkan gerejanya. Apakah kita berjalan di dalam keegoisan kita, peduli kepada diri kita sendiri, tidak peduli kepada orang lain? Ya, mari kita aminkan firman Allah ini kepada orang-orang kudus. Itu sebabnya ada beberapa hamba Tuhan yang sekarang sedang terkapar di rumah sakit, ya, dan dalam keadaan yang serius, saudara-saudara, bukan biasa-biasa saja. Mari kita doakan mereka, kiranya Tuhan bangkitkan lagi, sebab mengingat firman Allah berkata, ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Jadi kita doakan pekerja-pekerja Tuhan ini, supaya mereka terus memberitakan firman Allah sampai kepada kesempurnaan. Yang terakhir di sini dikatakan, Paulus berkata di ayat 19, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi bukan saja kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan supaya mereka sehat, tapi supaya mulut mereka berani menyatakan kebenaran firman Allah. Haleluya, amin. Ya, sebab ada banyak orang-orang yang masih takut, saudara-saudara. Mereka hidup dalam ketakutan. Kita perlu berdoa supaya datang hamba-hamba Tuhan untuk berkata, jangan takut. Sebab saya sampaikan juga kepada pria Boas, ada satu ayat yang Tuhan Yesus berkata, ketika engkau mempertahankan nyawamu, engkau akan kehilangan nyawa. Banyak orang mempertahankan nyawa mereka berlindung, mereka jaga, tidak berani keluar, saudara-saudara. Mereka pertahankan begitu rupa. Tapi Yesus berkata, kalau engkau mempertahankan nyawamu, engkau justru kehilangan nyawamu. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu berdoa supaya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan itu bukan saja mereka sehat, dijaga oleh Tuhan, tapi diberi keberanian, diurapi lidahnya, perkataannya, untuk menyampaikan bahwa Allah kita besar. Jangan takut. Haleluya. Supaya iblis itu tidak bisa menyerang kita dengan panah-panahnya. Haleluya. Dan ayat yang ke-20 berkata, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan itu. Paulus berbicara dalam keadaan di penjara. Kita perlu berdoa supaya Tuhan tolong, ya. Kalau penjara sekarang bukan penjara ini aja, tapi contohnya saja rekan kami di Makau, dia ada di rumah sakit, seperti tidak berdaya, seperti ada dalam penjara, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu berdoa supaya Tuhan tolong dia, lepaskan dia, sembuhkan dia, dan pakai mulutnya untuk berkata, jangan takut, ada Tuhan yang menyertai. Haleluya. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan, ya. Jadi kita dipakai oleh Tuhan, hamba Tuhan dipakai, pemberita-pemberita, pelayan-pelayan Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan kiranya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sebab dalam surat Timotius dikatakan, jangan kita ada ayat yang berkata, bagaimana itu Bro Denny, dikatakan jangan lihat senang apa itu. Aduh, ayat itu saya tiba-tiba ingat, tapi jangan, siapa yang tahu?
Timotius, baik atau tidak baik waktunya, gitu loh. Jangan lihat baik atau tidak baik waktunya kemudian kita bicara. Mau baik atau mau tidak baik waktunya, tapi ketika Tuhan berkata katakan itu, kita berani mengatakan itu. Haleluya, haleluya, amin. Doakan kami saudara-saudara, doakan hamba-hamba Tuhan, supaya baik atau tidak baik waktunya, kita berani memperkatakan firman Allah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. 2 Timotius 4 ayat, tolong ayat terakhir ini. 2 Timotius 4 ayat 2, terima kasih Sesita. Beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kita perlu berdoa saudara-saudara. Ya, jangan kita lihat wah ini orang besar ini orang terhormat sehingga kita jadi takut mau ngomong nih. Ya, tapi mari kita berdoa. Sudah waktunya sekarang saudara-saudara. Sudah tidak boleh disayang-sayang lagi. Tidak boleh dielus-elus saja. Sudah waktunya sekarang, sudah di ujung akhir zaman. Baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Haleluya, ini firman Tuhan, bukan kata pendeta, bukan doktrin gereja, tapi firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, kita perlu tegur dan nasihati, tentu dengan kesabaran dan pengajaran. Haleluya, Tuhan tolong. Sebab kerinduan setiap gembala punya kerinduan supaya seluruh jemaat kita jumpa di sorga yang mulia nanti. Haleluya, menjadi serupa seperti Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita berdiri dan kita langsung akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan betapa hebat kuasa Tuhan. Ya, marilah kita pulang dengan satu pikiran, perasaan yang ada di dalam kita berkata betapa hebat kuasanya Tuhan itu. Haleluya. Kita nyanyikan dulu. Haleluya. Nyanyikan dengan iman kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu hebat, melampaui akal kepikiran manusia. Betapa kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Haleluya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Sekali lagi dari awal. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Haleluya.
segala kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Maka kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau Yosafat dia menghadapi musuh yang menakutkan ya Tuhan, kami percaya dia tidak lari kepada yang lain, tetapi dia datang kepadamu ya Tuhan. Dia sujud kepadamu ya Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepadamu ya Tuhan. Dia juga ada di dalam lembah pujian kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika dia ada dalam lembah pujian kepadamu ya Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyediakan segala perlengkapan yang kami harus butuhkan dalam hidup kami di hari-hari ini ya Tuhan. Ialah selengkap senjata Allah yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan, kami ambil itu, kami pakai dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan semakin kuat di dalam iman kami, percaya kami kepadamu ya Tuhan. Kami tidak ragu lagi Tuhan, tetapi kami semakin yakin bahwa kami mengenal Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Saat ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Makal yang saat ini sedang terbaring tidak berdaya ya Tuhan. Dia harus memakai ventilator. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu bagi hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupannya ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, dibesarkan, diagungkan Tuhan, bahkan juga kepada istri dan anak-anak mantunya juga ya Tuhan. Semuanya Tuhan berikan kemenangan bagi mereka ya Tuhan. Biar mereka boleh menyaksikan kuasa dan kebesaran Tuhan melalui kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bapak Gembala kami yang sudah Tuhan pakai dalam melayani pekerjaan Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tanamkan firman-Mu itu dalam dasar hati kami yang paling dalam, sehingga firman-Mu itu bertumbuh, bertuah-tuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami percaya akan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, supaya kami mampu ya Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau membentengi kami, melindungi kami, menyelamatkan kami, menolong kami, menyembuhkan yang sakit. Kalau ada yang sakit di rumah, jemaat Tuhan yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kuatkan imannya, percaya kepada Tuhan, matanya terarah kepada Tuhan. Dia sembuh, dia kembali boleh beribadah, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah datang Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak Tuhan, suami, istri, bahkan apa saja yang dikerjakan, diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat kami. Berkati juga jemaat-Mu yang ada di rumah, kuatkan mereka, hiburkan, sembuhkan kalau ada yang sakit. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami berdoa buat pemerintah kami, buat para medis yang begitu melelahkan hidup mereka ya Tuhan, mengatasi permasalahan COVID ini. Tuhan kuatkan mereka. Juga Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami, sehingga dapat juga mengatasi segala persoalan dengan tenang, dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih, sertai anak-anakmu pulang ke rumah mereka masing-masing. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus-virus yang jahat ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan, dibesarkan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya.
Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Terima. Saudara-saudara, tidak usah berjabat tangan. Dan saya harap jangan kita berkerumun di depan gereja, saudara-saudara. Silakan pulang dengan tenang, pulang dengan damai. Jangan ngobrol di depan saudara-saudara, supaya tidak menarik perhatian daripada petugas. Kasih